pinggiran kota lalu bertemu dengan tumpukan daripada barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi, misalnya tumpukan mobil yang sudah tidak utuh, sudah ringsek, atau juga barang-barang yang lain. Dan itu kita sebut namanya sebagai barang rongsokan. Pernahkah saudara membayangkan bahwa ketika barang-barang itu semuanya pada zamannya, mereka semuanya menempati tempat-tempat yang penting dalam kehidupan sang pemakainya. Sebut saja, mungkin ada di sana tumpukan sepatu yang dulu dibeli dengan harga 5 juta, 10 juta, atau bahkan mungkin ratusan juta. Mobil yang mewah, dulu dibeli dengan harga 1 miliar, 1,5 miliar, namun kini tinggal rongsokan atau besi tua. Itu memberikan kita pelajaran bahwa hidup kita pun demikian. Semuanya ada musimnya. Ketika kita muda, penampilan kita masih baik, bentuk tubuh kita juga masih oke. Kita sedang ada dalam kondisi yang sangat fit. Tetapi seiring dengan usia, maka pelan-pelan semuanya menjadi berubah. Postur tubuh berubah, kondisi kesehatan pun berubah, kekuatan pun menjadi berkurang. Maka kita tinggal makin lama makin lemah rasanya. Karena memang itu adalah siklus kehidupan. Sejatinya memang secara lahiriah itulah yang terjadi. Tetapi haruskah anak Tuhan demikian? Di dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Akhir-akhir ini semakin banyak orang tua harus menjalani masa-masa tuanya dengan sendirian karena anak-anaknya begitu sibuk dan tidak sempat memperhatikan. Maka jadilah mereka seperti barang rongsokan. Kedengarannya sangat tidak etis kalau disebut barang rongsokan. Tapi kalau kita mau jujur, sebetulnya mereka hampir-hampir tidak ada bernilai karena tidak diperhatikan. Sebab sesungguhnya nilai seorang manusia itu adalah dari perhatian yang diterima, yang diperoleh. Oleh karena apa yang dia investasikan sebelumnya dalam kehidupannya ketika dia masih muda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mazmur 37 tadi berkata, sekalipun kita tua, tidak mesti kita menjadi barang rongsokan. Tetapi ada hal yang perlu kita kerjakan. Bahkan dalam kitab Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Keinginan Tuhan, saudara dan saya bukan menjadi barang rongsokan yang tidak berguna. Seperti apa kata negara tetangga kita untuk memberikan sebutan kepada orang-orang yang pensiun, askar tak berguna. Apakah demikian kita? Saya tidak sependapat. Kita adalah anak-anak Allah yang sekali dikatakannya kita mulia, maka selamanya kita adalah mulia. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mempertahankan jati diri kita itu? Bagaimana supaya kita tidak menjadi barang rongsokan ketika kita sudah menjadi semakin tua dan semakin tua? Perhatikan baik-baik. Yakobus 4 ayat 6 dan 10 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini poin yang pertama, saudaraku. Kalau saudara mau sampai masa tua, Tuhan memperhatikan dan meninggikan kita,
Bahkan semakin lama, semakin tua, semakin gemuk, kata kitab Mazmur, maka janganlah sombong. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kau ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kalau saudara mau justru semakin tua semakin ditinggikan oleh Tuhan dan semakin dipakai olehnya, mari jangan congkak, tapi belajarlah rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10-12, siapa yang mau mencintai hidup, artinya umur panjang dan terus di masa tua pun hidupnya penuh dengan berkat-berkat Tuhan, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga perkataan, jaga lidah, sebab apa yang saudara ucapkan sudah tidak bisa saudara tarik lagi. Kalau mau masa tua saudara bukan menjadi barang rongsokan, kurangi menyakiti hati orang, tapi lebih bagus kita menebar kebaikan kepada semua orang. Yang ketiga, saya lanjutkan di dalam 1 Petrus 3 tadi, sekarang ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, sama persis dengan apa yang dikatakan tadi di dalam kitab Yesaya, yaitu peliharalah hidup benar. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Anak cucunya pun bahkan tidak pernah meminta roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sepantasnya kelak ketika kita tua, kita menghadapi hari-hari yang mengenaskan seperti barang-barang rongsokan. Itu sebabnya Allah mengajari kita, ketika masih ada kesempatan sekarang, buang jauh-jauh segala kesombongan, kecongkakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga perkataan untuk tidak sekali-sekali banyak membuat orang sakit hati. Dengan demikian engkau memelihara banyak sahabat. Dan yang ketiga, pelihara hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab Dia berkata, Tuhan mendengarkan doa orang-orang benar itu. Apa yang mereka minta, bahkan teriakan mereka minta tolong. Saat sakit, kau berteriak dan minta tolong, dan Tuhan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati.